Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan budi syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada malam hari ini kita semua ini mendapatkan ridho dari Gusti Allah. Karena tanpa ridhonya Gusti Allah, kita semua ini tidak akan melaksanakan pada malam hari ini. Karena pada malam hari ini dapat ridho dari Gusti Allah, lalu tercapailah keinginan-keinginan tuan rumah untuk melaksanakan Jamiah Tahlil pada malam hari ini. Kita semua ini mendapatkan ridho dari Gusti Allah. Karena Gusti Allah telah biidnillah kelawan ridho Gusti Allah. Gusti Allah telah meridhoi kita semua ini untuk menghadiri pada malam hari ini pada Jamiah Tahlil di rumahnya Ustadz Khalil. Kita semua ini semuanya mendapatkan ridho sehingga bisa menghadiri, bisa menghormati terhadap Ustadz Khalil. Kita semua ini pada malam hari ini kita udah melaksanakan Jamiah Tahlil pada malam hari ini sampai selesai. Lalu saya mengisi beberapa menit untuk tausiah siraman rohani. Pada malam hari ini yang dibahas di dalam kitab Nurjati dan kitab Pancerung Urip Sejatining Urip. Pada malam hari ini kita akan membahas di dalam judulnya itu adalah ilmu. Ilmu itu tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Ilmu itu semuanya baik. Ilmu itu semuanya mulia. Ilmu itu semuanya yang paling terbaik. Karena umat manusia bila tidak ada ilmu, entar umat manusianya itu mencari makannya bagaimana, mencari hidupnya bagaimana. Karena ilmu itu semuanya baik, tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Ilmu itu tergantung umat manusianya.
Bila dibawa baik, pasti baik. Bila dibawa buruk, pasti buruk. Jadi tentang ilmu itu tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Itu di dalam kitab Nurjati dan kitab Pancorip Sejati Nurip, penegasannya seperti itu. Lalu dibahas di dalam ilmu. Alif Jari'i ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna. Lalu dilanjutkan dengan lam tasjid ing perjalanan jalan. Lalu dilanjutkan dengan mim pasemu, maknanya barokah. Kita semua ini sedang menjalankan barokah pada malam hari ini. Karena pada malam hari ini kita semuanya sedang melakukan ibadah-ibadah. Ibadah-ibadah itu tidak terhitung jumlahnya. Ibadah itu bukan ibadah sholat saja. Ibadah pada malam hari ini, mengucapkan tahlil-tahlilan pada malam hari ini, itu juga ibadah. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Karena tentang ibadah itu bukan sholat saja. Jamiah tahlil pun maknanya barokah. Karena barokah itu karena udah menjalankan ibadah-ibadah tahlilan. Ibadah-ibadah tahlilan ini pasti memiliki barokah atas diri saya dan atas diri jamaah, atas diri tuan rumah, khususnya Ustadz Khalil. Kita semua ini sedang menjalankan ibadah. Ibadah itu adanya ing rasa. Rasa itu adanya di diri Sang Pencipta. Karena di dalam alif jari'i ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna. Hanya nama Sang Pencipta itu. Cuman namanya ada ing rasa. Rasa itu adanya di diri umat manusia. Di dalam beja berba, badan manusianya. Kita semua ini memiliki rasa-rasa. Dipastikan kalau umat manusia. Contohnya umat manusia itu memiliki kasih sayang terhadap sesama makhluknya. Terhadap umat manusianya. Contohnya pada malam hari ini. Kita semua ini memiliki kasih sayang terhadap Ustadz Khalil. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan memiliki kasih sayang terhadap Ustadz Khalil. Kita semua ini yang bisa hadir di dalam jamiah tahlil ini dipastikan memiliki kasih sayang, memiliki rasa. Benar enggak Kang Mul? Kita semua ini memiliki rasa kasih sayang terhadap Ustadz Khalil. Para jamaah, semuanya dipastikan memiliki kasih sayang. Karena memiliki kasih sayang itu adanya ing rasa. Rasa itu adanya dari Sang Pencipta. Sang Pencipta itu terdirinya dari rasa. Kita semua ini terdirinya dari rasa. Bila umat manusia tidak memiliki rasa, entar umat manusianya itu mati. Karena Sang Pencipta itu adanya ing rasa. Rasa hidup dan rasa mati. Karena umat manusia, bila ada rasa di dalam diri kita ini, ada rasa dari Sang Pencipta ini, pasti hidup. Bila umat manusia tidak memiliki rasa dari Sang Pencipta, dipastikan mati. Benar atau tidak, para jamaah? Kalau orang mati itu dipastikan tidak memiliki rasa. Rasa cinta tidak ada.
rasa penglihatan tidak ada, rasa pendengaran tidak ada, rasa penglihatan tidak ada, rasa gerakan tidak ada. Jadi sekujur tubuh ini tidak memiliki rasa kalau orang udah mati, karena udah ditinggalkan oleh Sang Penciptanya. Karena Sang Pencipta itu ada ing rasa, rasa itu ada ing diri umat manusia. Karena umat manusia bila masih hidup pasti memiliki rasa, bila udah mati dipastikan tidak memiliki rasa apapun. Karena umat manusia zaman-zaman sekarang ada yang salah kaprah. Contohnya, kalau orang yang udah mati, yang saya membingungkan saat-saat ini, lalu dikasih talqin untuk mendengarkan, untuk mengajari tentang entar ditanyanya, apa agamamu, apa Tuhanmu, apa nabimu, apa kitabmu. Saya yang masih membingungkan seperti itu. Padahal kalau orang udah mati itu di atas tanah diajarin tentang apa agamamu, apa kitabmu, apa nabimu, apa Tuhanmu, itu tidak akan kedengaran sama sekali. Apalagi udah di bawah tanah, yang di atas tanah pun tidak kedengaran. Kalau orang yang udah mati itu udah tuli, udah budek, udah tamblek. Karena orang mati itu tidak bisa bergerak apapun, tidak bisa mendengar apapun, tidak bisa berbicara, tidak bisa mencium, tidak bisa mendengarkan, tidak bisa melihat, tidak bisa bergerak. Apalagi dikasih ajaran-ajaran untuk menuntun apa Tuhanmu, apa kitabmu, apa nabimu, apa agamamu. Mana mungkin kedengaran, karena umat manusianya udah ditinggalkan oleh rasa dari Sang Pencipta. Yang saya anehkan lagi, kalau udah di bawah tanah, dikubur, lalu dikasih talqin, itu aslinya itu bukan untuk orang yang udah meninggal. Aslinya untuk orang yang menghadiri, yang mengikuti, yang mengiringi. Aslinya untuk umat manusianya itu bukan untuk hidup selamanya, pasti mati, supaya umat manusianya itu ingat kematian. Umat manusianya itu bukan hidup untuk selamanya, pasti mati. Maksudnya seperti itu, bukan menasehati orang yang udah mati, itu menasehati orang yang masih hidup. Jadi kita semua ini bila ada rasa dipastikan masih hidup, bila tidak ada rasa dipastikan udah mati. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Kalau orang yang udah mati dipastikan entar yang di bawah itu apa para jamaah? Dipastikan amal perbuatan. Karena di dalam kitab Nurjati, lam tasjid ing perjalanan jalan. Jadi kalau orang yang udah mati itu, istri yang cantik apapun tidak dibawa. Harta benda yang banyak pun tidak dibawa. Sawah yang luas tidak akan dibawa. Mobil yang mewah tidak akan dibawa. Yang dibawa itu harta yang untuk umum atau untuk sedekah jariyah, amal jariyah, itu yang bisa mengikuti kita. Jadi amal perbuatan kita yang mengikuti, yang untuk dijalankannya untuk kepentingan umum dan untuk sedekah jariyah, amal jariyah. Lalu untuk yang membantu, itu yang bisa ikut namanya amal perbuatan
atau tingkah laku, perilaku yang baik, yang bagus, dan yang benar, dan yang mulia, yang bisa ikut. Karena di dalam lam tasid ing perjalanan jalan umat manusianya itu berkelok-kelok, tidak ada yang lurus. Umat manusianya itu kadang benar, kadang tidak, kadang imannya kuat, kadang tidak. Jadi umat manusia, bila ada orang yang imannya tidak kuat, lalu malas melakukan ibadah-ibadah seperti ibadah sholat, seperti sedekah jariyah, amal jariyah, itu dibiarkan aja. Jangan menyalah-nyalakan, jangan menghujat. Karena tentang ibadah itu yang baik, yang bagus, dan yang benar itu harus tumbuh dari hati nurani kita, pikiran kita, lalu menjalankan untuk dirinya. Itu yang bagus, bukan dari orang lain. Jadi yang bagus melakukan ibadah-ibadah itu harus tumbuh dari dirinya sendiri, dari pikirannya sendiri, dari hatinya sendiri. Itu lebih baik, lebih bagus, lebih mulia. Benar atau tidak para jamaah? Karena kita semua ini di dalam perjalanan-perjalanan. Karena hidup itu adanya di jalan. Semua umat manusia hidup di dalam dunia ini, semuanya hidupnya di jalan. Bukan di rumah, bukan di kantor, bukan di universitas, bukan di pondok pesantren. Umat manusianya itu hidupnya di jalan. Saya entar terangkan, tapi saya mau bertanya dulu terhadap para jamaah. Saya mau bertanya, apakah umat manusianya itu hidup, umat manusianya itu ada di jalan, benar atau tidak para jamaah? Benarnya tentang apa para jamaah? Umat manusianya itu kalau hidup dipastikan di jalan. Jalan hidup dan jalan mati. Itulah namanya hidup di jalan. Benar atau tidak para jamaah? Itulah umat manusia, hidupnya di jalan. Ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan, ada jalan kematian, ada jalan kehidupan. Jadi semua umat manusia hidup di dalam dunia ini semuanya di jalan. Ada yang di jalan kebaikan, ada di jalan keburukan. Kita semua ini tentang keyakinan-keyakinan umat manusia di dalam dunia ini. Karena umat manusianya itu memiliki keyakinan-keyakinan semua. Umat manusianya itu keyakinan-keyakinannya itu berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Karena di dalam lam tasid ing perjalanan jalan. Contohnya perjalanan agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama keyakinan, agama Islam. Agama Kristen ini menyembahnya ke sebuah benda. Agama Hindu menyembah ke sebuah benda. Agama Buddha menyembah sebuah benda. Keyakinan juga menyembah sebuah benda, apa yang diyakini. Lalu orang Islam itu kiblatnya adanya di Ka'bah. Ka'bah itu adanya di Mekah. Ka'bah itu sebuah benda atau tidak para jamaah? Dipastikan sebuah benda. Cuman yang saya anehkan, bila menyembah sebuah benda, lalu dicap musyrik, lalu dicap murtad, itu yang saya membingungkan. Orang Kristen menyembah sebuah benda, lalu dicap murtad, musyrik, kafir.
Orang Hindu, Buddha, keyakinan sama dicapnya. Seperti itu. Musyrik, murtad, kafir. Lalu orang Islamnya ini bagaimana? Kiblatnya ke Ka'bah. Ka'bahnya itu ada di kota Mekah. Nah, di kota Mekah ini, Ka'bah ini sebuah benda atau tidak, para jamaah? Benda. Dipastikan sebuah benda. Jadi kebenaran-kebenarannya ini ada di mana? Apakah di orang Islam? Apakah di orang Kristen, Hindu, Buddha, keyakinan? Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah. Jadi letak kebenaran-kebenarannya apakah di Islam, apakah di Kristen, apakah di Hindu, apakah di Buddha, apakah di keyakinan-keyakinan? Saya mau bertanya terhadap para jamaah. Umat manusia dipastikan bingung menjawabnya kalau tidak tahu. Kalau tidak tahu itu pasti bingung tidak, para jamaah? Dipastikan bingung karena tidak tahu. Aslinya Hindu, Buddha, Kristen, keyakinan atau Islam itu sama-sama kiblatnya ke sebuah benda. Agama Islam tidak bisa menentukan kebenaran-kebenaran atau kesalahan-kesalahan. Agama Kristen pun tidak bisa menentukan kebenaran-kebenaran atau kesalahan-kesalahan. Hindu, Buddha, keyakinan-keyakinan juga pun tidak bisa menentukan kebenaran-kebenaran, kesalahan-kesalahan. Yang bisa menentukan kebenaran-kebenarannya itu adalah dirinya sendiri. Karena yang melakukan itu diri umat manusia. Baik umat manusia yang melakukan, buruk umat manusia yang melakukan. Bukan sebuah benda, bukan sebuah agama. Agama bisa bergerak enggak, para jamaah? Ya. Bisa berbuat enggak, para jamaah? Ya. Dipastikan agama itu tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat. Berbuat baik tidak bisa, berbuat buruk tidak bisa. Dipastikan agama itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena agama itu hanya sebuah tulisan agama. Benar atau tidak, para jamaah? Benar. Dipastikan benar. Ini jangan salah kaprah. Entar saya dibilang tidak benar. Entar saya dibilang sesat. Karena bilang tentang agama tidak bisa membenarkan, tidak bisa menyalahkan. Karena agama itu aslinya itu hanya tulisan. Yang menggerakkan kebaikan, yang menggerakkan keburukan itu diri umat manusianya. Benar atau tidak, para jamaah? Benar. Alhamdulillah, para jamaah ini pandai sekali. Yes. Karena pada malam hari ini dalam keadaan rasa kasih sayang dan rasa cinta terhadap tuan rumahnya. Amin. Sehingga bisa hadir pada malam hari ini. Para jamaah ini gagah semua saya pandang pada malam hari ini. Nggak ada yang cantik. Kalau yang gagah itu seorang lelaki. Kalau yang cantik seorang wanita. Jadi segala sesuatu perbuatan-perbuatan yang baik pasti cantik. Kalau perbuatan-perbuatan yang buruk pasti jelek. Jadi segala sesuatu umat manusianya itu tergantung perbuatan-perbuatannya. Bukan tergantung diri jasadnya. Apakah jasadnya itu ganteng, lalu perbuatannya dipasti ganteng? Tidak. Jadi kita semua ini yang bisa menilai tentang baik buruknya itu bukan karena jasad umat manusianya, tapi karena tingkah laku, perilaku diri umat manusianya. Walaupun umat manusianya itu tatonya banyak,
tapi perbuatan-perbuatannya mulia, sering menolong orang, sering membantu orang. Itu alangkah baiknya, itu alangkah bagusnya orang itu daripada yang melakukan ibadah-ibadah seperti ibadah sholat setiap waktu, tapi sering menghujat orang, sering mencemooh orang, sering memfitnah orang. Apakah itu baik para jamaah? Tidak. Dipastikan tidak baiklah. Yang baik itu tergantung amal perbuatannya, bukan karena ibadah sholatnya. Ibadah sholat itu untuk dirinya. Kalau menolong orang, lalu membantu orang, itu untuk orang lain. Berarti kita ini bisa membantu orang. Berarti kita bisa membagi. Berarti orang yang bisa membagi, berarti orang yang bisa membantu, berarti kaya hati, kaya pikiran, mau melakukan ibadah-ibadah tentang sosial. Walaupun orang itu tukang mabok, walaupun orang itu banyak tatonya, tapi perbuatan-perbuatannya baik, bagus, benar, mulia. Sering membantu orang, sering menolong orang, sosialnya banyak. Karena yang menilai tentang kebaikan-kebaikan itu bukan karena tatonya, bukan karena ibadah sholatnya. Yang dinilai itu adalah tingkah laku, perilakunya. Ibaratnya orang, kata orang ulama-ulama yang besar, bila umat manusia tidak ada di dalam Quran hadis melakukan perbuatan-perbuatannya, lalu langsung dicap sesat, langsung dicap kafir, langsung dicap murtad, bila tidak ada di dalam Quran hadis, itu salah kaprah kalau begitu. Kunci umat manusia tentang kebenaran-kebenaran itu, kesalahan-kesalahan itu bukan karena Quran hadis. Quran hadis itu hanya sebuah benda. Quran hadis itu hanya sebuah benda. Bendanya itu di dalamnya ada tulisan-tulisan. Saya mau bertanya terhadap para jamaah. Quran hadis itu bisa membantu orang tidak para jamaah? Ya. Quran hadis itu bisa berbicara tidak? Ya. Quran hadis itu bisa bergerak tidak? Ya. Dipastikan tidak. Bila ada orang yang memendomi, meyakini bahwa segala-galanya tergantung Quran hadis, berarti umat manusianya itu penafsirannya itu salah kaprah. Bila orang memedomi terhadap Quran hadis, berarti meyakini. Berarti Quran hadis itu penentuan-penentuan umat manusia, baik buruknya, kata orang yang kurang paham. Umat manusia, penentuan-penentuan baik buruknya itu tergantung dirinya, bukan tergantung Quran hadis. Bila ada orang yang memedomi segala-galanya, apa kata Quran hadis? Berarti umat manusianya itu memedomi, meyakini. Berarti umat manusianya itu menduakan Tuhan. Sebenarnya segala-galanya itu tergantung Sang Pencipta. Jangan ke Quran hadis. Quran hadis itu sebuah benda. Bila umat manusia memedomi Quran hadis, meyakini setemen-temennya, berarti umat manusianya itu salah kaprah. Berarti umat manusianya itu mendoakan Tuhan. Kalau mendoakan Tuhan, di hukum Islam itu apa para jamaah? Dipastikan musyrik, murtad. Itu di dalam kitab Nurjati, di dalam kitab Pancerong Sejati Urip. Yang wajib dipedomi itu adalah Sang Pencipta dan dirinya. Karena segala sesuatu perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan buruk
itu bukan karena Quran hadis. Saya kasih contoh. Umat manusia zaman-zaman sekarang, ada enggak yang mencuri para jamaah? Ada enggak yang merampok? Ada enggak yang korupsi? Ada enggak yang berzina? Ada enggak yang mabuk-mabukan? Dipastikan ada. Tapi di dalam Quran hadis itu telah menerangkan bahwa mabuk-mabukan, berzina, mencuri, merampok atau korupsi itu dilarang. Tapi umat manusianya itu masih melakukan mencuri, merampok, korupsi, berzina, mabuk-mabukan. Jadi tentang kebenaran-kebenaran atau keburukan-keburukan berarti adanya di mana para jamaah? Alhamdulillah. Para jamaah ini tambah pintar. Siapa dulu? Karena orang dewasa itu dipastikan pintar. Kalau orang kecil, orang yang baru lahir itu dipastikan bodoh. Karena belum bisa melakukan apa-apa. Kalau kita semua ini dipastikan pintar. Pintar itu maknanya banyak, bukan satu. Pintar berbicara, pintar makan, pintar jualan, pintar naik motor. Itu banyak tentang kepintaran. Karena pada malam hari ini yang membahasnya tentang ilmu. Kalau ilmu itu di dalam kepintaran tidak, para jamaah. Karena ilmu itu pasti di dalam kepintaran. Bila umat manusia memiliki ilmu dan keilmuan, dipastikan pintar. Saya kasih contoh, orang yang jualan nasi kuning. Lalu nasi kuningnya itu nikmat sekali. Nah, entar orang itu bilang, nasi kuningnya nikmat sekali. Kamu pintar sekali memasak nasi kuning. Berarti yang masak itu memiliki ilmu dan keilmuan. Jadi kepintaran itu ada di ilmu dan keilmuan. Umat manusianya itu terkadang ilmu dan keilmuan sering disalahgunakan. Kita semua ini jangan termasuk memiliki ilmu yang disalahgunakan. Mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan ilmu dari Gusti Allah, lalu diridhoi pada malam hari ini. Kita semua ini sedang membahasnya tentang ilmu. Jadi kita semua ini memiliki ilmu semua. Jamaah memiliki ilmu. Amin. Saya yang tausiah, yang ceramah memiliki ilmu. Para jamaah memiliki ilmunya, mendengarkan dengan seksama, lalu dimasukkan ke telinga, lalu dimasukkan ke hati dan pikiran. Lalu saya yang ceramah tentang ilmu, menjabarkan tentang tausiah pada malam hari ini tentang ilmu. Kita semua ini udah mendapatkan ridho dari Gusti Allah. Karena Gusti Allah telah biidnillah kelawan ridhoi Gusti Allah. Karena di dalam mempasemu maknanya barokah. Kita semua ini udah mendapatkan barokah semua. Tadinya tidak tahu, sekarang tahu. Dulu orang itu masih memegangnya, orang kebenaran atau kesalahan itu terletaknya di dalam Quran hadis. Semua ulama-ulama besar menerangkan tentang kebenaran atau kebaikan atau keburukan itu adanya di Quran hadis. Bila tidak ada di dalam Quran hadis, entar umat manusia itu langsung dicap salah, langsung dicap sesat. Itu yang salah kaprahnya. Karena sebenarnya tentang kebenaran itu adanya di diri umat manusianya, bukan Quran hadisnya. Lalu kesalahan umat manusia itu bukan karena Quran hadisnya, karena indirinya.
di dalam Quran hadis itu menerangkan tentang melarang tentang mencuri, merampok, berzina atau korupsi atau mabok-mabokan. Tapi itu hanya sebuah tulisan, itu hanya sebuah benda. Tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak. Yang bisa bergerak baik buruknya itu adalah umat manusia. Jadi pada malam hari ini kita semua ini mendapatkan barokah di dalam mimpasemu. Tadinya tidak tahu, sekarang tahu tentang kebenaran umat manusia, tentang hidup umat manusia, tentang alam kubur, tentang agama. Jadi kebenaran kita ini bukan ada di Quran hadis, bukan ada di agama, bukan ada di Ka'bah. Kebenaran atau kesalahan itu adanya di diri umat manusianya itu sendiri masing-masing. Cukup sekian saja pengajian atau tausiah pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faedahnya. Kita semua ini udah menjalankan pengajian. Kita telah mengajeni terhadap tuan rumah, diaturi atau diundang telah hadir. Lalu tuan rumahnya mengajeni kita dengan suguhan makanan kecil. Berarti makna ngaji itu adalah mengajeni orang lain, mengajeni diri kita. Jadi kita semua ini sama-sama saling menghormati maknanya ngaji. Ngaji itu ada di diri kita. Kita ini wajib ngajeni orang lain kalau bahasa Cirebonnya. Kalau bahasa nasionalnya saling menghormati. Bila ada kata-kata saya yang tidak berkenan atau yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya ini umat manusia. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.